bulan lalu saya datang banyak. Mungkin harus ada tugas dari saudaraku. Kalau kita yang disebut dengan pengikut Kristus, kita harus punya tugas. Tugasnya apa? Setiap minggu menjelang minggu, dari Jumat sampai Sabtu punya tugas untuk membawa kawannya. Membawa kawannya yang mungkin sudah pernah gereja tapi tidak ada percaya. Jadi satu demi satu kita di sini untuk membawa teman kita, Pak, beribadah kepada Tuhan. Itu pun diperhitungkan Tuhan. Jangan kita egois. Ya kan, misalnya makanan ada 1 kilo jeruk, ya kita makan sendiri, bagi-bagi sama orang yang pas kilo misalnya 8 pieces, 8 buah. Ya kita aja yang makan. Kalau perlu kita doa 4 orang lah yang datang supaya 8 itu bagi 1 orang dulu. Itu namanya egois, Pak. Ya, firman Tuhan yang setiap minggu disampaikan kiranya didengarkan untuk teman-teman kita itu mungkin lagi down, lagi putus asa, lagi kecewa. Tapi kalau kita punya tanggung jawab, Pak, membawa 1 aja, usah tanggung jawab kita membawa 1. Kalau sebagai tercatat orang Kristen, namanya Kristen, berarti Kristen pengikut. Kalau pengikut kan pasti ada lah. Kita kan anggotanya harus kita bawa, ya. Ya Pak ya, mau minggu depan bawa temannya Pak. Bukan berarti Bapak lebih suci daripada orang yang kalian bawa. Pasti nanti jawabnya, kalau aja aku belum beres-beres, kok aja aku lagi gereja. Ya, bukan itu. Pokoknya aja. Mengenai hatinya urusan Tuhan. Hatinya digerakkan Tuhan pasti. Saya yakin tempat ini nggak cukup. Ya Pak ya, jangan semakin sedikit, bahkan Bapak yang mau ngajak kawannya itu jadi semakin rumit. Oke, bisa ya Pak? Saya, karena kita tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kalau kita nggak punya tanggung jawab sebagai orang Kristen, kita coret aja agama non. Maksudnya tak ada agama. Nggak boleh coret apa? Ya, amin ya? Pak. Yohanes 6 ayat 63. Begini firman Tuhan. Yesus katakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Yesus sendiri sudah bilang, setiap perkataan berfirman. Perkataan itu adalah aku sendiri. Kalau hari ini firman Tuhan yang kita baca dan kita ucapkan tadi itu adalah Yesus sendiri. Dimana kalau firman diberitakan maka ada hadirat Tuhan, ada Roh Kudus, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tema ya komunitas orientasi mengasihi kami ya di bulan ini adalah Yesus di dalamku dan menjadikanku hidup. Ya. Pertanyaannya, ya kalau Yesus tidak di dalamku, hidupnya aku, jadi ya kan? Dan kita makan 1 hari 2 kali. Tapi masalahnya kita ini terdiri atas tubuh, roh, dan jiwa. Yang Bapak makan itu 1 hari 3 kali hanya untuk mengenyangkan tubuh. Ya, sehingga rambut bertambah, ya Pak ya. Tubuh panjang ya kan. Kalau nggak ada makan Bapak, nanti ditambah semuanya. Ya kan? Masalahnya jangan hanya tubuh kita aja yang dikenyangkan, ya kan? Kita punya jiwa, roh dan Tuhan. Itu sebabnya kenapa jiwa kita sakit. Kita nggak membutuhkan, kita merasa Tuhan itu nggak nampak. Sedangkan kalau BPK nampak kok, jadi bisa rebutan. Coba kalau Tuhan Yesus ada di sini, dia berdiri di depan, pasti rebutan ya. Rebutan minimal bukan jempolnya lah. Ya kan Pak? Misalnya contoh, misalnya datanglah dari Jakarta, kemudian Bapak Menteri Hukum dan HAM, ya Pak, datang dari sini, ya kan? Bapak cuek aja, enggak dong, ya kan? Minimal dekat-dekat adalah dekat-dekat, pokoknya anak buah positif menjadilah, ya kan Pak? Itu menteri ya. Kalau Tuhan Yesus bukan dia nggak nampak, Bapak cuek.
tubuh, roh, dan jiwa. Oleh karena itu hidup kita ini hanya dua saja berfokus. Yang pertama kepada diri kita sendiri fokusnya. Yang kedua fokus kepada Kristus. Gak ada yang lain, gak ada tengah-tengah. Otomatis kalau fokus kepada diri sendiri, itulah kita sibuk dengan mengumpulkan kekayaan, keakuan, mengumpulkan ketenaran, prestasi, kekuasaan, dan sebagainya. Benar? Kalau benar jalannya, bagus. Tapi masalahnya kalau fokus, kebanyakan fokus kepada dirinya sendiri, pasti temannya si omset. Apa omset? Omsetan. Ya, itu fokus. Kenapa? Karena dia mengajak kita untuk haus kekuasaan, haus uang, haus segala-galanya. Itu, ya. Sedangkan kalau satu lagi kita fokus kepada Tuhan, kalau fokus kepada Tuhan, akibatnya adalah kita selamat, Pak. Keselamatan menjadi milik kita dan yang pasti hidup yang kekal. Kalau hidup kita sementara ada di dunia ini, karena setelah kita selesai tugas kita di dunia ini, masa expired kita selesai di dunia ini, maka tubuh kita kembali ke tanah. Kembali ke tanah, karena kita kan berkulit tanah, ya kan? Kembalilah ke tanah. Roh kembali kepada yang punya roh. Waktu kita diciptakan kan kita dihembuskan Tuhan rohnya. Berarti yang punya roh siapa? Nah sekarang jiwa kita mana jiwa? Kalau jiwa kita tidak pernah kita benahi, tidak pernah kita isi, tidak pernah ada Tuhan di dalam kita, nah jiwa itu bermasalah. Itu sebabnya sasarannya si omsetan di situ di jiwa kita. Kenapa orang sakit jiwa? Sakit jiwa itu bukan gila loh Pak. Sekarang lebih kerennya bahasa medis, sakit jiwa yang tidak apa namanya? Kalau orang sakit jiwa yang apa istilahnya dia? ODGJ gila. Orang yang rusak gangguan jiwa bukan gila Pak. ODGJ istilah keren. Sekarang sudah ada di zaman 2000 tahun sudah ada istilah ODGJ. Saking hebatnya lah medis sekarang kan ODGJ. Gangguan jiwa. Orang bangun tidur sampai tidur bangun pagi lagi lihat internet, lihat YouTube. ODGJ kan Pak. ODGJ lah. Ayam bisa dipamerkan. Saya ngajar kemarin kan istilahnya di sini lagi di online apa judo itu istilahnya mahasiswa saya yang judo apa judi online. Itu memang sasarannya iblis, membuat orang jadi gangguan jiwa sedikit sih saya hingga 100%. Kalau 100% bisa gila deh Pak, karena kebanyakan kan yang tutup sana, buka lagi sini. Nah, pandainya si omset tadi, benar kita jangan dibodoh-bodohi. Pandainya si omset tadi. Buat judo lah kalian, judi online lah, udah. Gak langsung dibuatnya yang kalah Pak, langsung menang di pengalaman kawan kami yang di lapas sana, kan? Pertama kali dia judo, menang dari Josephine. Kira-kira begitu dia menang, stop gak ya? Udah lah, 700.000 udah mulai langsung orang judo menang. Enggak, 700.000 dia menang. Dia gak pernah namanya main judo itu, tiba-tiba menang 700.000. Jadi tadi kan, satu kali menang. Terus katanya, ini kisah nyata ya, karena dia adalah orang yang sangat taat berdoa, membaca Alkitab, menghafal Alkitab, dia sangat taat beribadah di lapas. Saya sebagai orang yang selalu datang kan memantau orang-orang yang saya kenal. Ya, artinya saya kenal, saya sering komunikasi. Saya harap di sini bisa komunikasi bahwa saudara-saudara kita bersahabat ya, kita bersaudara ya. Janganlah melihat saya sebagai seorang yang nggak usah, biasa aja. Saya udah 14 tahun di lapas Pak, sudah biasa bergaul sama saudara-saudara yang di lapas. Ya, jadi saya nggak mau
Jadi kalau di lapas beberapa lapas yang kami masuk itu di lapas ya. Saya selalu ingin bersaudara di dalam iman akrab. Karena apa? Di sini nggak ada di sini Pak ruangan khusus konsultan. Siapa yang sakit jiwa datang apa masalah? Ada? Nggak ada. Jadi perlu ngomong. Benar nggak? Itulah sebabnya orang nggak ngomong dengan masalah dia. Pikirannya pergi sendiri, pikir ke sendiri lama-lama dia ODGJ itu. Jadi kembalikan cerita kawan saya. Jadi saya lihat dia tetap ada dan tidak. Nah masalahnya karena kita sering komunikasi, saya langsung tertegur hati saya. Ada apa namanya? Karena air mukanya keruh. Jadi setelah saya sembada, saya bilang, apakah hatimu? Nah, saya nggak tanya kalau tubuhnya, kalau tubuh ini tak makan kan? Masalahnya hati. Apakah hatimu? Oh baik. Ayolah. Baik. Saya bilang, kata Alkitab, di Alkitab diceritakan dalam bumi gak ada kaca, dalam bumi. Mana orang berkaca? Melihat dirinya bengkok kayak pintu maju dari mana? Gak ada kaca. Bukannya kalian dari mana kaca? Dari mana kita melihat muka kita? Yang dulu seandainya kalian jam ini jangan dulu dari mana? Itu yang dia kita katakan. Air mencerminkan wajah. Jadi orang mau berkaca keren pada. Jadi Alkitab berkata air mencerminkan wajah. Terus apa sambungannya? Hati manusia mencerminkan tercermin dalam wajah bukan. Jadi tadi bisa kita bohong Pak kalau hatinya lagi berantakan. Tak ada sinar kemuliaan Bapa. Gak ada sukacita di mukanya. Pokoknya itu saya tadi. Saya bilang inilah Alkitab bilang kalau kita berkaca, tapi aku berkaca di wajahmu, hatimu lagi bermasalah. Baru kamu ini begini. Ada cerita si cucu tadi. Dia lagi suntuk. Kenapa dia suntuk? Memang iblis itu suka kali bekerja. Kenapa kau suntuk? Padahal dia sudah usia. Kenapa kamu sampai judul dan kamu suntuk begini? Dan kemarin istri. Nah, kenapa istri bilang haruslah kau kunjungi? Kasihnya surat sama aku harus teken. Kenapa kau teken? Dia mau cerai sama aku. Jadi apa kau bilang? Aku bilang sama dia, ingatlah anak kita. Aku sebentar lagi bebas. Kita mulailah kehidupan kita dari kau. Berkeras istriku. Aku harus teken. Dan tak ada jalan lain yang akan kali-kali dalam surat tersebut depan. Akhirnya diteken. Dan setelah diteken gak berapa lama kuliah dari Facebook dia udah pakai baju kayak pengantin gitu, baju putih. Jadi kurasa dia sudah menikah sama orang. Terus aku pikir hidupku sudah selesai. Padahal aku sangat mencintai istri. Jadi, kawanku sekamar. Dia bilang, udahlah, apa yang susah? Kita biar dia masuk main. Dia ajarinya judo tadi. Jadi judo lah aku. Dengan uang yang sedikit aku judo dapat 700.000. Wah enak kamu ya? Mana uang kau? Karena aku sekali menang, main lagi bu. Menang lagi yang kedua. Kemudian main lagi aku banyak lagi. Main lagi yang ketiga. Udah, main lagi yang ketiga. Menang. Apa masalahmu? Masalahnya menang kedua. Tapi semua uang. Sekarang yang dikasih Tuhan, itulah yang menjadi menarik kita ya. Sekali dikasih, 2 kali dikasih, supaya kita tertarik. 2 kali dikasih, sini dikasihnya. Selesai berikutnya, habislah. Nah, jadi saya bilang, itulah masalahnya. Kenapa dia mencari julukan? Karena ada masalah pribadi yang sangat membuat dia tertekan. Saya bilang, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Orang benar jatuh berkali-kali pun Tuhan mau dibangkit. Dan Tuhan tetap membuka tangannya untuk memeluknya. Kalau kita mau datang saja.
Akhirnya katanya kayak cerita, kita berdoa, serahkanlah semuanya dalam tangan. Karena dalam hidup ini Pak, gak ada yang bisa kita pegang erat milik kita, gak ada. Sedangkan kalau makan satu hari 3 kali aja tiba-tiba, kan kita punya merasa kita punya kaki kan. Tiba-tiba dari sini masuk ke ruangan terlekok, kali itu bukan kopinya Pak, pinjam ini. Dia kan satu, gak bisa laku ke gereja karena harus lengkok hatinya, gak bisa kita kekem jauh dari sini. Oleh karena itu, tak ada yang kita punya. Semua sumber yang kita punya dari Tuhan. Masalahnya, kita mau fokus kemana? Kepada diri kita sendiri atau kepada Tuhan? Kepada diri kita sendiri Pak. Ketika angin badai itu tercatat di Matius 14 ayat 22 sampai 32. Suatu kali murid-murid Tuhan Yesus itu selama ini berjalan sama Yesus melihat banyak mujizat. Tapi satu ketika mereka tidak bersama Yesus, mereka jauh dari Yesus, mereka berlayar sendiri. Ya, berlayar sendiri. Nah akibatnya mereka mengalami masalah. Ada angin besar, angin ribut, angin topan menghantam mereka. Dan sebentar lagi mereka pecah kapal itu, hancur mereka dan dalam pikiran mereka mati lagi sekali. Mungkin nggak pandai mereka berenang. Apa yang terjadi? Dengan sekuat tenaga mereka menghalau bala badai dan besar. Tapi ketika mereka bilang Tuhan tolong kami, adakah Tuhan di kapal mereka? Tak nampak. Tuhan sedang di mana-mana. Tuhan Yesus dari mana-mana. Tidak ada Tuhan Yesus di kapal. Tapi ketika mereka berseru Tuhan tolong kami, Tuhan segera ada dan menolong mereka dan badai itu hilang. Gitu juga kehidupan kita Pak. Kalau kita berusaha mengatasi segala persoalan kita yang begitu rumit dengan kekuatan terbatas Pak, seperti kawan kami tadi kan, mengatasi kesulitannya dengan judul tadi itu terbatas dan tidak selesai. Tapi satu hal yang Tuhan mau pastikan, kalau kita fokus kepada Tuhan, masalah apapun, persoalan apapun, kesakitan apapun, keputusasaan apapun, Tuhan menawarkan dirinya. Tuhan menawarkan dirinya untuk kita secara datang dan minta tolong kepada. Apa yang dia lakukan? Dia tidak hanya menolong kita dalam persoalan kita, tapi dia membuat kita tenang dan berdamai. Itu sebabnya orang yang punya gangguan jiwa, jiwanya bergila, itu hidupnya tidak tenang Pak. Dari sana dari sini, makan pun dia susah, makan pun dia tidak gelisah hidupnya, gelisah, tidak tenang hidupnya Pak. Karena dia tak tahu apa tujuan hidupnya, tak tahu, dia jalanin aja. Saudara yang dikasih Tuhan berapa lama pun hukuman di berapa lama lagi pun tak tahu Pak. Kalau kau berjalan sendirian tanpa Tuhan, kau pasti akan putus asa. Kau pasti akan merasa sulit untuk menjalani hidup. Tapi kalau kau berjalan bersama Yesus, tetap datang sama Yesus, tetap berdoa, tetap baca Alkitab, tetap berada dalam lingkungan ibadah, dan tetap panggil kawanmu untuk bawa beribadah sama-sama. Percayalah, engkau tidak akan merasa gelisah, putus asa, tidak berarti di tempat. Tuhan akan membuat engkau tenang, karena di dalam kehidupan kita masalah tenang yang perlu. Sejahtera, damai. Makanya kalau orang tenang, makanannya nggak enak pun jadi daging Pak. Ya, nasi sama kecap pun jadi daging. Coba kalau kau nggak tenang, gelisah, kacau. Di depan rumah BPK 2 piring, hilang Pak makan susu badannya. Pasti. Bukan lagi kalau rokok satu depan. 3 sekali rokok ini. Ada orang yang satu biji kan tidak merokok kan. Tapi suatu kali kadang-kadang kuliah di luar kan ada orang, misalnya saya pergi satu tempat, ada bapak-bapak itu kan saya lihat siapa. Cara merokoknya itu menghilangkan bebannya ketika dia menghembuskan asapnya. Dia kata nikmat kali dalam hati kalau cuma satu dia bisa melepaskan beban hidupnya, kenapa nggak 3 ya di tangannya biar sekali hembus selesai.
Ya kan? Kalau dia sambil merem-merem pula dia menikmati rokoknya itu, ya kan? Nggak selesai, nggak ada jaminan. Yang ada adalah iblis akan memakai temanmu yang sudah salah, akan datang tujuh datang kepadamu. Kenapa kau lain? Susah kali mau dia lain. Nah, usah, cuma di sini ya kita. Usah. Ayo, ada jalan keluar dari aku. Bawanya apa jalan keluar? Jalan keluar maukah itu narkoba, atau rokok lah, atau modest lah, atau apa yang itu aja. Bukannya selesai masalahnya, gimana sudah berjuang kehidupan yang indah. Itu sebabnya kenapa orang bukan di sini aja bunuh diri, Pak. Di luar sana bebas dia. Apa dia bunuh diri? Bukan lagi orang tua, orang anak muda gampang bunuh diri sekarang. Mahasiswa Pak, pendidikannya tinggi Pak, bunuh diri Pak. Mana ya? Ada TV sini. Mudah Pak. Saya pikir, di lapas dia kayak mana lagi? Dia keluar bebas, sengaja dicarinya. Ada lagi. Pokoknya aku udah ada lagi yang menjadi melakukan diri supaya cepat menyelesaikan masalah. Naik lantai 22, jatuh selesai. Jangan dibilang dia nggak pernah dengar firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Bahkan dia anak hamba Tuhan. Tapi dia nggak makankan itu jiwa. Ini soal jiwa Pak. Walaupun kita gemuk Pak, kalau jiwa kita kurus di bawah, di dalam, kurus kering di dalam, wah itu udah ngeri Pak. Tatapannya kosong, tak punya tujuan, arah hidup tak ada. Karena dia memikirkan hanya dirinya sendiri, fokus kepada dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hidup di dalam Tuhan berarti jadikan Yesus pusat hidupmu. Amin. Apa yang Tuhan janjikan? Ayo kita baca Yesaya 60 ayat Yesaya 60 ayat 19 sampai 20. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya, ya, ayat 19 sampai 25, Yesaya 60. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya terhadap bangsa Israel yang ada dalam pembuangan ke Babel. Mereka dalam keadaan sangat menderita, putus asa, dan berkali-kali air matanya jatuh minta pertolongan dan keselamatan daripada Tuhan. Dan Tuhan bilang, ini juga firman. Firman itu tak berlaku sampai 2000 tahun yang lalu aja Pak. Sekarang juga berlaku. Kalau firman ini pas waktu Nabi Yesaya memberikan nubuatan untuk bangsa Israel yang dalam keadaan terpuruk di pembuangan, maka firman ini juga berlaku bagi kita. Apa kata firman Tuhan begini? Bagimu matahari tidak lagi jadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keamanan. Ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Luar biasa. Artinya dari 19, kita gak lagi hidup seperti biasa-biasa saja. Kita bangun pagi ada matahari, malam tiba tetap ada bulan. Berbuat baik atau menderita atau lebih susah, tetap juga ada matahari, tetap juga ada bulan. Jadi segala sesuatu yang rutinitas dalam kehidupanmu, segala sesuatu yang masalah itu aja dan tak terselesaikan, Tuhan bilang, bagimu Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Penerang abadi. Sampai kita selesai di dunia ini, Tuhan
Tuhan daripadamu. Kalau kau lepaskan Tuhan daripadamu, sesungguhnya hanya tubuhmu aja yang berjalan dari jiwamu mati. Kalau jiwamu mati, maka engkau akan membuka peluang lebar-lebar bagi iblis untuk memakai jiwamu. Dan iblis bukan hanya memberikan kesulitan saja. Di awal seperti judul tadi, dia memberikan kenikmatan yang sementara. Setelah kau nikmati yang sementara itu, Pak, dia bukan kita isi kosong, bayar. Iblis itu selalu minta balik uang yang dikasihnya, minta balik kenikmatan yang kau terima ada. Kalau kau tak bisa bayar, maka kau akan bersama-sama dengan dia di keabadian neraka yang kekal. Dan itulah tujuannya. Lalu ingat, Yohanes 10:10 dikatakan, iblis itu penipu, pencuri jiwa, Pak. Itulah yang dia mau. Dan saya yakin kita berdoa sama Tuhan, satu pun anak-anak Tuhan yang tempat tidak boleh menjadi sasaran iblis. Kalau kau sudah jatuh, Pak, lupakan kejatuhan. Tuhan hanya mau hari ini ke depan. Tapi kalau hari ini firman Tuhan hari ini tidak juga menjamah hatimu, tidak juga mengubahkan hatimu untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan yang baru, untuk menjalani langkah-langkahmu di hidupmu yang ke depan, maka kau akan berjalan dengan gelap sampai iblis akan membawa kepada satu titik keputusasaan, sehingga kau tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tidak lagi mau kau dengarkan firman Tuhan, karena kau anggap tak nampak Tuhan itu, hidupku lagi susah. Dan itulah keinginan iblis. Amin. Firman Tuhan tadi dikatakan Yohanes 6 itu dikatakan bahwa aku gak perlu daging tubuhmu yang keren. Aku kata Tuhan gak perlu kegantenganmu. Yohanes 6 ayat 63 katakannya, Yesus katakan roh lain yang hidup, daging sama sekali tak berguna. Gak berguna karena itu akan selesai di tanah. Tapi roh lain yang hidup, daging sama sekali. Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hidup berarti jiwamu hidup, tubuhmu hidup, rohmu hidup. Kalau semua tiga-tiga itu hidup, maka berapa lama pun kau jalani di sini, Pak, sebagai konsekuensi apa yang kau lakukan, percaya Tuhan akan menemanimu sepanjang kau di sini. Baik kau sedang lapar, Tuhan ikut lapar bersama. Baik kau sedang mengeluarkan air mata di tempat ini, Tuhan ikut mengeluarkan air mata. Kalau kau tetap membuat Tuhan bersama. Amin. Dan kita tidak pernah sendiri. Bukankah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim. Engkau tidak sendiri. Aku boleh naik ke atas ke surga ke depan Bapa. Ngapain? Bukan melihat dari atas hanya tengok-tengok aja. Aku menyediakan tempat juga bagimu, kata Tuhan. Ya, menyediakan tempat bagi kita. Dan aku tidak membiarkan kau yatim piatu. Aku kirimkan kau Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus ada? Itu Roh Tuhan sendiri. Roh Kudus itu Roh Tuhan sendiri untuk menolongmu dan menghidupmu. Amin. Buat kita semua di sini, apapun keadaan saudaraku, apapun yang sedang kau alami sana, percaya bahwa Tuhan bersamamu. Jangan biarkan kau berjalan sendiri. Berjalan bersama Tuhan, jadikan dia peganganmu, jadikan dia sahabatmu. Curhat engkau sama Tuhan, dia pasti. Dan dia tidak akan diam saja. Dia akan menolongmu. Dia akan membuat engkau damai, dia membuat engkau tenang. Sehingga ketika kau tenang, maka kau bisa berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang hidup. Kami mau Tuhan, jiwa kami hidup Bapa. Karena firman-Mu itu Tuhan adalah Engkau sendiri. Kalau selama ini kami mengandalkan fokus kepada diri kami sendiri, bahkan mengandalkan kekuatan kami, Tuhan, ampunilah kami Bapa.
kepada diri kami sendiri. Kami lelah sehingga kami tidak punya arah tujuan hidup. Tapi siang hari ini kami mendengar Bapa, Roh-Mu lah yang menentukan. Biarlah kami Tuhan siang hari ini meminta Roh Kudus-Mu hadir bagi kami setiap kali di tempat yang menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Tuhan Yesus, kami tidak kuat sendiri Tuhan. Ribuan tahun yang lalu, murid-murid-Mu pun tidak kuat sendiri menahan badai. Tuhan, apalagi kami Bapa, tolong kami Tuhan, tolong kami Yesus. Engkau menghentikan hal badai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, siang hari ini firman-Mu tidak akan ditaburkan dengan sia-sia. Ada berapa banyak jiwa di tempat ini yang mendengarkan. Biarlah itu Tuhan bertumbuh di hati kami, bahkan berbuah sehingga hidup kami berdampak. Meskipun tempat ini Tuhan tertutup, anak-anak di tempat ini tidak bisa kemana-mana Tuhan, tapi biarkan jiwa mereka Kau bawa kemana-mana, melintasi langit biru Bapa, sehingga mereka begitu sukacita. Sebab ada masa depan yang baru, ada kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan Kau akan menjadikan kami bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi